Kita berhasil mencetak satu pembicara lagi. Ya, dan it's always been my dream to have more speakers from FLCC. Tahu kenapa? Karena orang ini adalah orang yang kita bisa lihat hidupnya. Kita bisa panggil orang dari berbagai penjuru dunia. Tetapi orang yang ada dari komunitas ini adalah orang-orang yang berarti kita bisa lihat bahwa orang ini udah menghidupi firman Tuhan. Dan orang ini udah berlatih, latihan yang sama gua dan tim preacher kita aja itu kayaknya kurang lebih minimal 3 kali latihan. Yang sama tim preacher, belum latihan sendirinya. Jadi gua yakin banget kita akan sangat diberkati hari ini. Gua minta kita semua buat antusias, tunjukin support kita. Let's welcome our speaker, Iksan! Woo! Thank you semua. Wow. Ya, gue dari tadi pagi sampai sekarang deg-degannya makin naik terus. Pas Joyce ngomong gitu makin, waduh. Oke. Tapi anyway, mari kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk tim-tim yang melayani di hari ini. Tim yang di atas panggung, di belakang panggung, fotografer, usher, tim ibadah, terima kasih semua sudah melayani. Dan sebelum kita mulai sermon kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu, betul? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau mengumpulkan kami di sini Tuhan di hari Minggu lagi Tuhan untuk bisa bertemu denganmu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara Tuhan di hari ini. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bisa menjadi benih yang baik Tuhan untuk teman-teman semua. Dan berikanlah Tuhan berkat yang terbaik untuk hati kami Tuhan, biarlah menjadi tanah yang subur Tuhan. Sehingga kami bisa menerima benih daripada-Mu dan menjadi berbuah dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semuanya siap mendengarkan firman, sama-sama katakan. Oke, silakan duduk semua. Hello everyone, selamat datang di ibadah Frontliners Campus Community. Oke, what an intro. Anyway, akhirnya kita bertemu lagi dan anehnya sekarang gue berdiri di depan sini dan kita tidak akan main games tentunya ya. Ya, sadly kita tidak main games hari ini. Jadi kita hari ini akan membahas di series kita yang baru, bukan baru sih, minggu lalu baru ya. Minggu ini udah part kedua, jadi kita akan bahas Love series yang kedua. Buat teman-teman yang mendengarkan series yang kemarin, Love ini adalah tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang apa yang minggu depan akan kita rayakan bersama-sama? Paskah, betul. Jadi ini ada puncaknya nanti ada di minggu depan. Kita akan berbicara tentang Easter dan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib dan disalibkan di minggu depan tentunya dan akan bangkit lagi di hari Minggunya. Lalu, buat yang belum kenal, telat banget nih kenalannya. By the way, nama gue Iksan, tadi udah dikenalin juga sama Johes. Jadi gue sudah di FLCC dari tahun berapa ya? Ya pokoknya pas gue lulus kuliah, sebelum gue lulus kuliah gue baru masuk sini. Waktu itu masih di Next Gen, untungnya udah yang di Next Gen, jadi sebelum di Next Gen pernah ada di Main Hall juga. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan to be honest, gue tidak pernah menyangka gue ada di atas ini untuk membagikan firman. Betul, karena kenapa? Karena yang pertama itu adalah gue orangnya itu sangat mudah untuk minta maaf. Jadi gue apapun, meskipun gue benar atau salah, gue semuanya minta maaf dulu. Ya guys, sorry ya. Gitu. Gue adalah orang yang very sorry person, jadi gue sangat, apakah gue akan bisa di atas panggung untuk membagikan firman? Wow, oke. Itu merupakan sebuah challenge yang harus gue hadapi tentunya, seperti yang tadi Joyce sudah bilang, latihannya sama preachers 3 kali ya. Di belakang itu sebelum sama preachers ada 3 kali latihan lagi, 1 kali setiap, ya kali aja lah pokoknya ya. Dan selain gue dari sorry person dan hari ini juga sebenarnya sermon saya itu tentang yang sedikit personal menurut gue. Karena balik lagi yang tadi gue bilang adalah gue orang yang very easy to apologize. Bahkan untuk sesuatu yang gue gak salah padahal gue bisa minta maaf. Contohnya kayak guys maaf ya bentar lagi karena gue ini persiapannya mungkin kurang matang gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dan
gue akan memulai sermon gue hari ini dengan sebuah cerita di mana gue meminta maaf di sini ya. Cerita gue ini ada di waktu gue SD kelas 1 by the way. Dan pada saat gue SD kelas 1, gue pengen tanya dulu sama teman-teman di sini ada yang belajar naik sepeda waktu kecil nggak? Oke. Beberapa nggak belajar sepeda waktu kecil, berarti belajar sepeda waktu dewasa ada nggak yang belajar sepeda waktu dewasa? Oke. Ada yang nggak belajar sepeda sama sekali? Nggak bisa naik sepeda? Nggak bisa naik sepeda, ada yang nggak bisa naik sepeda? Nggak apa-apa, nggak dihakimi. Tapi kalau nanti suatu saat ada zombie apocalypse, anyway, sepeda itu sangat berguna by the way karena tidak menggunakan bensin ya. Jadi kalau pada suatu saat nanti persediaan bensin habis, kita akan ke sepeda semua. Jadi pada cerita gue ini yang pada saat gue belajar naik sepeda, waktu itu gue belajar tuh waktu kelas 1 SD. Gue belajar sepeda ya TK naik kelas 1 SD gitulah. Dan gue belajar sepeda waktu itu pakai sepeda dari tetangga gue. Yang sepedanya sepeda kecil-kecil gitu kan, sepedanya sepeda kecil-kecil, gue belajar lah tuh. Karena pada akhirnya gue bisa naik sepeda gitu ya, karena orang tua gue menilai nih anak kan tinggi, jadi gue tinggi dari kecil guys. Nih anak kan tinggi nih, yaudah kita beliin sepedanya langsung aja yang tinggi gitu loh. Jadi kayak nggak usah dibeliin sepedanya bertahap, langsung dibeliin yang tinggi gitu. Jadi cuma 1 kali beli sepeda doang seumur hidup, kayak gitu. Gue pakailah sepedanya yang tinggi ini. Suatu hari, gue dan teman-teman gue gitu ya, pengen pergi keluar, kita menemukan satu tempat mainan baru nih, gitu kan. Kita pengen ke sana dan dengan teman-teman gue. Kesanalah kita naik sepeda, gitu ya. Yang lain dengan sepeda-sepedanya, gue dengan sepeda yang paling tinggi sendiri, gitu kan. Naiklah sepeda nih, gitu. Semuanya lancar kan, udah pada di depan. Karena gue baru pertama kali nih naik sepeda yang tinggi ini, gue paling belakang, pelan sendiri. Ada tanggulan di dekat rumah gue. By the way, tanggulan apa sih? Jenglongan, apa sih? Polisi tidur, maaf, ya. Ya, ada polisi tidur gitu ya. Ada di dekat rumah gue tuh banyak gitu polisi tidur gitu. Ada saatnya gue udahlah susah ngebalance sepeda gue yang baru tinggi ini. Ada polisi tidur lagi tadi ya. Naiklah gue ke polisi tidur itu, di sebelah kanan gue itu ada gerobak es krim by the way. Ya. Terjadilah gue nabrak gerobak es krim yang tidak ngapa-ngapain itu. Ya, gue jatuh di situ, dan gerobaknya untungnya nggak kenapa-kenapa. Ya sepeda gue juga nggak kenapa-kenapa untungnya, tapi tangan gue sini berdarah sih lumayan banyak lah gitu. Dan di saat itu gue merasa sangat bersalah sama tukang es krim. Gue pakai nabrak, dan dia nggak salah apa-apa di situ karena dia diem aja kan. Aduh, gimana nih? Gue dengan luka gue langsung berdiri, gue langsung minta maaf, Pak, maaf banget Pak, maaf ya. Saya nggak ini dengan darah gue yang ada di sini kayak, Pak maaf ya, maaf, saya nggak bermaksud. Ya nggak bermaksud lah ya, masa nabrak sengaja gitu kan. Iya Pak, saya baru belajar dan lain-lain. Di sini gue sendirian karena teman-teman gue udah pada di depan dan rumah gue ya agak jauh di belakang sana gitu. Gue sendirian. Dan di sini gue merasa sangat dimaafkan sama bapak ini. Karena apa? Bapak ini langsung, oh iya dek nggak apa-apa. Gue berpikir, aduh gue bakal diomelin nih sama bapak ini kan. Karena dia nggak salah apa-apa dan gue nabrak dia. Tapi dia, oh iya nggak apa-apa dek. Bahkan dia sampai angkatin sepeda gue. Dan bapak ini nganterin gue ke rumah gue, sepedanya dia yang tenteng. That moment I feel forgiven from this bapak-bapak es krim. Dan gue bisa mengingat masalah ini sekarang karena forgiveness itu something that I can remember gitu, kayak sebuah core memories buat kita gitu ya. Kayak, wow di situ gue merasa this is a really great thing to have. Jadi dari cerita gue ini ya, yang awalnya dari sepeda sampai gue bisa dimaafkan sampai oleh bapak es krim ini, gue bisa simpulkan bahwa, nggak bisa ternyata, nggak bisa lagi ternyata. Oke. We all need forgiveness from time to time. Right? Karena kenapa? Gue bisa yakini sama kita semua di sini nggak pernah ada dari kita yang tidak pernah melakukan kesalahan, betul? Right? Kita semua nggak pernah melakukan kesalahan, dan bahkan kita semua nggak akan berhenti ngelakuin satu kesalahan satu kali aja. Misalnya gue telat untuk terlambat.
Itu bukan berarti terakhir karya, oke gue minta maaf, gue gak terlambat, gue gak akan terlambat lagi seumur hidup gue. Pasti akan ada aja suatu saat nanti kita bisa terlambat. With other excuses gitu, dengan alasan antara kesiangan lah, atau malamnya kita ngapain dulu, atau ada urusan tertentu. Kita membutuhkan forgiveness from time to time. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti suatu saat nanti kita akan memerlukan yang namanya forgiveness. Begitu juga dengan kita memaafkan orang lain. Pada saat orang melakukan kesalahan, ya kita nggak expect orang ini untuk melakukan kesalahan tentunya. Tapi pada suatu saat nanti, pasti dia akan melakukan satu kesalahan tertentu. Dan kita harus memberikan yang namanya forgiveness. Tapi mungkin ini case-nya gampang gitu ya, kalau ya dengan abang-abang yang ketabrak gua naik sepeda, mungkin case-nya gampang untuk dimaafkan gitu ya. Tapi bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan kita yang disakiti? Bagaimana jika kita harus memaafkan, harus forgive untuk sesuatu dari seseorang yang gak pernah minta maaf sama kita? Atau bagaimana jika kita menyakiti orang lain? Can we forgive ourselves? Atau yang terakhir, yang paling sulit biasanya kita memaafkan adalah sesuatu yang tidak seperti Tuhan katakan, atau also known as sin. Can we forgive that? Apakah kita bisa memaafkan diri kita dari dosa yang telah kita perbuat? Well, I have a good news here, gitu ya, karena thankfully, the spoiler is we are forgiven. But why? But how? First things first. Ada satu yang namanya love. Dan gue ajak teman-teman di sini untuk membuka 1 Petrus 4 ayat 8, 1 Peter 4 verse 8. Di sini dibaca bahwa most important of all, continue to show deep love for each other. For love covers a multitude of sins. Amen? Di sini gue bawa yang amplified versionnya karena lebih keren lagi. Above all, have fervent and unfailing love for one another. Because love covers a multitude of sins. Dijelasin bahwa it overlooks unkindness and unselfishly seek the best for others. Wow. It overlooks unkindness and unselfishly seeks the best for others. What a statement, right? Dimana kita bisa truly look for others and very unselfishly overlook unkindness that has done to us. Dan dari sini, gue bisa take a conclusion bahwa love is actually the greatest, forgiveness is actually the greatest expression of love. Right? Bahwa kalau kita memaafkan seseorang atau kita dimaafkan seseorang, itu tandanya kita mengalami expression dari kasih yang terbaik dari orang tersebut. So that we can agree that if we are all loving people, that we have to love people. Bukankah kita seharusnya ya memaafkan setiap orang yang ada di sekitar kita? Bukankah seharusnya kita memaafkan diri kita sendiri, right? Easier said than done, I know, right? Easier said than done. Sangat gampang untuk ngomong iya. Kita harus memaafkan semua orang di sekitar kita. Yeah, well, easier said than done. It is so hard to forgive, especially if the wound is still fresh. Right? Kalau kita baru disakitin, pada saat itu juga lagi gedeg banget, gedeg teh naon ya, lagi kesel banget nih sama orang ini, apakah kita bisa memaafkan dia di saat itu juga? I think that would be hard. That would be tough. Sorry. Right. Nggak bisa lagi, Jo. Oke.
Ya gue kenal sama orang medianya, by the way namanya Jonathan. Ya, jadi if forgiveness is one of the greatest expression of love and we want to be a loving people, we must find a way to forgive as often as possible. Again, it's easier said than done. It's easier said than done. Karena pada kenyataannya, it's not that easy to forgive someone. It's not that easy to do some forgiveness kepada seseorang yang tidak pernah, bahkan dia tidak merasa bersalah terhadap kesalahan yang dilakukan kepada kita. Right? So, the question nih, sekarang pertanyaannya adalah ini. Is there a love? Wait. Oke, ini yang tadi, loving people is one thing. Right? Okay, it's loving people. But forgiving, it feels like another kind of words. It's not the love that we need to give. Yeah, loving people is one thing, but forgiving is different thing. It feels like that. So here's the question now. Is there a love so great that it can find a way to express forgiveness for everything? I guess you guys know where I'm going with this. Apakah ada kasih yang begitu besar yang bisa mengekspresikan pengampunan untuk segala hal? Right? You guys know where I'm going with this? Who's the answer to this? Let's say it together. 1, 2, 3. Yes, exactly. Jesus gave his greatest love of all time. The GLOAT. It's not the GOAT. It's greatest love of all time. So it's the GLOAT now. Right? Is there a love so great that can give us all forgiveness? Now let's get into the sermon. Sekarang gue akan bawa kita ke masa-masa di mana Yesus akan disalibkan. Jadi kita akan buka di Lukas ayat 23, verse 32 sampai ke 43. Tapi kita akan pelan-pelan bahasanya di sini ya. Let's begin. Lukas ayat 23 ayat 32 sampai 34 dulu. Oke. Gue pengen kita baca sama-sama, gue akan baca yang genap, kalian baca yang ganjil, deal? Oke. Lukas 23 ayat 32. 2 others also who were criminals were being led away to be executed with him. Ayat 33. Ayat 34. And Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they cast lots, dividing his clothes among themselves. Can we see bahwa di masa-masa terakhir Yesus akan disalibkan, what is it that Jesus said? Father, forgive them. Udah mau disalipin nih, yet the words that's coming out of Jesus' mouth adalah Father, forgive them. Dia masih bisa di momen-momen di mana dia udah mau disalipin, udah mau dibunuh nih. Dia masih bisa bilang, Father, forgive them. Momen di mana rumah kalian misalnya dimalingin gitu ya, udah kemasukan invasion, udah ke-invade rumah kalian. Dan pada saat itu, kalian udah ditodong dengan pisau. Terus kalian bilang, Father, forgive this guy. That was a different kind of forgiveness, I guess. It is not something humane, kalau gue bilang. It is godly behavior. Dan by the way, ini untuk konteks aja, yang tadi kalian baca, they were crucified with him, and the criminals, one on the right and one on the left. Take a notes on this one, because we will get to this again. Dan sedikit fun fact di sini ya, bahwa di sini they came to the place called the skull. Ini sedikit fun fact aja ya, trivia dikit. Kalau di bahasa Latin, the skull ini maksudnya the Calvary. The Calvary, jadi kalau kalian lihat di translation yang lain, di NKJV, itu namanya The Calvary. Jadi kalau kalian tahu di lagu Trust in God, wow, makin jauh. Jadi
what you did on the Calvary is more than enough adalah maksudnya what you did on the Calvary adalah saat dia disalibkan di Calvary is more than enough. So, yeah, a little fun fact. We're not going to talk about that. Kita bukan lagi bahas tentang itu. But a little fun fact. Jadi take notes bahwa ada dua criminals. One on the right and one on the left. Let's continue. Ayat 35, seperti biasa tadi, kalian yang ganjil dan gue yang genap. Bentar ya, ayat 35, 2, 3. Ayat 36, the soldiers also mocked him, coming up to him and cruelly offering him sour wine. Ayat 37. Ayat 38. Now there was also an inscription above him. This is the King of the Jews. It doesn't end there. It doesn't end pada saat Yesus akan disalibkan, dia juga dikatain, dia sarcastically, dihina, dimok, padahal udah pasti dia bakal mati nggak sih disalib, tapi masih nggak berhenti di situ. Sekarang mari kita lihat responnya Yesus pada saat dia sudah disalibkan. Belum, sorry ya. Kalian baca yang ganjil, gue baca yang genap, dan ayat 43 kita baca sama-sama, oke? Ayat 39. But the other one rebuked him, saying, do you not ever even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? Ayat 41. Ayat 42, and he was saying, Jesus, please remember me when you come into your kingdom. Ayat 43 bersama-sama, Jesus said to him, I assure you and most solemnly say to you, today you will be with me in paradise. Imagine, di saat-saat terakhir Yesus, apa yang dia lakukan pada criminals yang ada di sebelahnya? He forgives his sin. On that exact moment, gitu ya, ada kriminal di sebelahnya, dan dia bilang, Tuhan, ingat aku pada saat kamu sampai di Firdaus nanti. Dan Tuhan bilang, I assure you and most solemnly say to you, today, this day, on that same day, you will be with me in heaven. A criminal di welcome sama Tuhan di surga. Jadi kalau ada orang bilang, gua gak mau ke gereja karena gua masih kotor, gua masih terlalu berdosa untuk gereja. Well, you're not that criminal that is beside Jesus. He was forgiven that day while he was still a criminal. Dia diterima di kerajaan Tuhan bukan karena dia udah dibaptis, bukan karena dia memberikan sesuatu untuk gereja, but that exact day, that criminal who believes that he is God, please welcome me to your kingdom in heaven. Dan Tuhan bilang, today I solemnly say to you that today you will be with me in heaven. So who are we that we said that other people don't deserve heaven? We are all deserve heaven because we has been submitted by God. Kita sudah ditebus sebegitu mahalnya oleh Tuhan. All we need to do is just trust in Him. Know that He is God. And then we will be welcomed with Him in heaven.
to a criminal. And, aduh kenaik lagi, my bad. Okay, so from these things, Jesus has a choice. Right? Imagine kalau Jesus at that time gitu ya, dia adalah orang yang tidak bersalah, ditulis di sini. Dia tidak bersalah, tapi kita berdua ini bersalah. Kalau pada saat itu Yesus komplain, gue nggak bersalah di sini, ngapain gue disalib? Ya, kita semua, gue yakin nggak akan ada di sini sekarang, because we are all doomed to death. Because we are all sinners and upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan di sini willingly, with His own intentions, pay our sins with His own blood. And this is His decisions. He decides to forgive. He decides to express His love, God's love for all humanity, by giving the most incredible kind of forgiveness the world will ever know. The kind of forgiveness that covers our worst moments. The kind of forgiveness that covers over the wrong done to us and what we've done to others. The kind of forgiveness that covers over the thing we've never told anyone. And the kind of forgiveness that covers our multitude of sins. He chose to forgive all of these things. Dan gue suka banget sama kata-katanya Toro yang minggu lalu dia bilang adalah gini. Yesus itu mati bukan hanya untuk seluruh dunia. Yesus juga mati untuk masing-masing dari kita personally. So He knows what you've been sin. He knows what you've been anxious about. He knows what you've been done. He knows what you've done to others. He knows all of it. He knew because He sacrificed for every single one of that. Dia mengorbankan dirinya untuk semua yang kita lakukan, untuk semua dosa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan dan belum kita lakukan. He was there. He sacrificed for it. And He sacrificed for each one of us, every single one of us. Not one thing that He left out. And from this, Jesus shows the greatest love of all time. Because love is not just coming when it's convenient. Di saat lo nyaman, it's not just, love just not stays on that. Tapi di saat momen terendah Yesus, He still chose to forgive, to give love. Because, ini adalah bottom line gue hari ini. Because love shows up in the low points of life. Because it's easy to love someone when they don't make mistakes to us, right? Gampang untuk mencintai orang yang gak pernah membuat kesalahan sama kita. Gampang untuk mencintai orang yang kita mungkin bahkan gak kenal. But Jesus knows every single one of us, and He still chose to love us. He still chose to forgive us. So who am I? Who am I to say that I am not forgiving myself when God says that I am forgiven? Who am I? My God, my creator said that I am forgiven. Siapa yang bilang? Siapa gue yang bilang gue gak bisa maafin diri gue sendiri? My God says I am forgiven. So how do we apply this? It is hard. Again, I repeat, it is hard untuk memaafkan orang lain, bahkan memaafkan diri kita sendiri. So how is it the easiest way that we can do this? There is two things that we can do. One of them is live like God's love is always available to you. Because it is. We just need to realize it. Kita hanya perlu untuk menyadari bahwa Tuhan, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Sometimes we forget it. Terkadang kita lupa seberapa besar pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Jadi kita tidak hidup
bahwa Tuhan kasihnya itu selalu ada buat kita. It might not always being reliable on our minds, tapi we can think of it. Bahwa kasih Tuhan selalu available buat gua, buat kalian, buat masing-masing dari kita. It is always available to us. Dan yang kedua, live like God's love is on display through you. Jadi nggak hanya berhenti bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan juga harus hidup melalui kita. Right? Bahwa kita bisa menghidupi kasih Tuhan sebegitu besarnya untuk orang-orang di sekitar kita. But how do we do that then? Yeah, there's no other way. How do you know God's love? How big is God's love? There's no other way than you won't like this, but I hope you will like this. But to know how God's love us. How do we know that? Then to read the Bibles. Gimana cara kita mengetahui bagaimana Tuhan mengasihi kita kalau kita nggak kenal dengan Tuhan kita? The story is all there, it's on the book. You just need to read it, you just need to know it. Find the rema. Cari remanya dan live the display and display that's love to other people. Why? Why do we have to do this too? Because again, love shows up in the low points of life. Because we need to love someone when they are in their low points, and we need to show forgiveness when we are in our low points of life. Because that is the true kind of love. That is what God's love gave to us. So, gue berharap bahwa sermon gue di hari ini, sermon yang di hari ini bisa memberikan kita sebuah perspektif yang baru buat bagaimana kita bisa memandang kasih Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita memandang kasih Tuhan untuk diri kita sendiri. Teman-teman diberkati oleh firman kita hari ini? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dan sebelum kita mengakhiri sermon kita di hari ini, gue mau ajak teman-teman untuk, jangan dimatiin dulu, Cok. Gue mau ajak teman-teman untuk, ya dari awal dong, nggak ada yang. Ya, gue mau ajak teman-teman untuk bisa discuss ini nanti di small group kalian masing-masing. How can you tell when you have actually forgiven someone? It's a good question. How can I do this? How can I know that I have forgive this person? How can I know that I have forgive myself? Sebelum kita menutup, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau bagikan di hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kami bisa mendengarkan sekali lagi, Tuhan, firman-Mu yang ada di hari ini. Biarlah, Tuhan, firman ini bisa menjadi firman yang baik, Tuhan, untuk tubuh kami. Dan kami bisa membagikan firman ini melalui buah yang tumbuh, Tuhan, dari dalam hati kami. Dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami bisa menjadi, Tuhan, pelaku-pelaku dari firman Tuhan yang bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami dan bisa selalu menyadari bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Biarlah Tuhan firman hari ini bisa memberikan kami perspektif yang baru Tuhan terhadap pengorbanan Tuhan di kayu salib, bahwa Tuhan mengampuni segala dosa Tuhan, setiap satu persatu dari kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau mengenal kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau angkat kedua tangan kami untuk terima berkat daripada-Mu. Wow. Before ending the service, I would like for us to sing one more song. Can we do that? Yeah? Okay. Let's go praise and worship. And I love you, Jesus, I love you. Thank you for the cross. And I love you, Thank you, because you first
from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Yes, I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Come on, give it up for God. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ya Tuhan. Thank you Lord. We're so grateful for your sacrifice. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berada di tempat ini hari ini merupakan suatu tanda bahwa kami sudah diampuni Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan apa yang kami lakukan Tuhan, mulai dari hari ini, biarlah hal ini menjadi refleksi akan bagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaan, usahamu, apapun yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan terus mengangkatmu agar engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah engkau menjadi terang dan garam dunia. Kau akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin.